Mesin liar pusing ya. Jika kita berada di Desa Kedungringin, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, sepanjang jalan kita akan melihat warga menyemur hasil produksi kerupuk mireng. Kerupuk mireng ini merupakan kerupuk berbahan dasar tepung tapioka atau tepung singkong yang diproses dengan cara tradisional. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan kerupuk mireng, saya mendatangi salah satu tempat produksi milik Muhdiro. Di tempat ini, setiap hari Muhdiro dibantu beberapa karyawan mengolah tepung tapioka menjadi kerupuk mireng. Ini sepanjang kampung ini panjang, di kanan kiri banyak orang ini produksi mireng perumahan. Saya penasaran ingin melihat proses pembuatannya. Untuk membuat kerupuk mireng, warga di tempat ini sebagian besar membuat dapur produksi di belakang rumah tempat tinggalnya. Di tempat sederhana ini terdapat tempat untuk membuat adonan, mencetak, serta proses memasak yang masih menggunakan pawon kayu bakar. Kalau di proses awalnya mana, Pak? Ini proses awalnya. Oh, apa ini namanya? Ini aci, cuma ini aci lokal ya. Lain sama aci asli. Ini aci berarti malah ampasnya yang diambil, bukan sarinya. Jadi ini tepung singkong. Ya, asli tepung singkong. Tepung singkong. Ya. Sebelum membuat adonan, selain menyiapkan bahan tepung singkong dan tepung pati atau aci, siapkan terlebih dahulu air yang dicampur dengan garam dan pewarna makanan. Selain untuk memberikan rasa asin, juga untuk memberikan warna kuning yang menarik. Nah, pastikan pewarna yang digunakan benar-benar aman dikonsumsi. Garam langsung dicampur. Garam langsung masukin situ ya? Sama itu pewarna. Oh, biar warnanya biasanya di sana juga bisa, tapi ini biar luntur sekalian kan biar merata. Oke. Setelah seluruh bahan siap, selanjutnya tinggal proses membuat adonan. Pertama, tepung singkong dengan tepung tapioka dicampur dengan perbandingan. Untuk 35 kg resep, tepung singkongnya kurang lebih 34 kg dan tepung tapioka sekitar 1 kg. Tapioka hanya berfungsi sebagai perekat. Jika terlalu banyak, maka kerupuk mireng yang dihasilkan tidak memiliki tekstur singkong yang khas. Biasanya kalau satu panci itu Sekitar itu ini 30 kiloan. Ya, 35 kilo. Dalam sehari, masing-masing tempat produksi kerupuk mireng memiliki kemampuan produksi bermacam-macam. Di tempat Muhdiro, dalam sehari ada 6 kali adonan yang diproduksi, sehingga total ada 210 kg. Tapi memang prosesnya masih manual seperti ini ya, Pak ya? Semua. Cara ngaduknya nanti ini ada yang unik nih, cara mencampurnya. Yang menarik di tempat ini, proses membuat adonan menggunakan cara tradisional, menggunakan bambu seperti ini. Setelah dicampur dengan air dan garam serta pewarna makanan, kemudian dibuat adonan dengan cara ditekan menggunakan bambu. Coba. Nah, ini buat nyampurnya pakai ini. Wah, lepas. Ini nanti masih dicampur, ditambah itu lagi ya, Pak ya? Oh, masih lembek. Agar tidak kemana-mana, adonan harus dibungkus dengan kain seperti ini. Secara bertahap, adonan akan disatukan dengan kain. Nah, untuk proses membuat adonan, ini benar-benar unik. Kurang lebih butuh waktu 1 jam lebih. Ini proses bikin adonan ini lama, kurang lebih sampai 1 jam. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Nah. Ini yang unik ini yang apa ya, yang menarik, otentik. Jika dilihat, prosesnya sangat mudah dan sederhana. Ini yang bikin saya penasaran, ingin mencoba mencampur adonan dengan bambu. Dan hasilnya... Nah, coba ya. Ini benar-benar apa ya, sehat. Karena olahraga terus tiap hari. Masih kelihatan kaku ya, nggak luwes kayak bapaknya. Ini kan udah hari-hari, jadi udah sangat luwes banget nih, lihat nih. Ya, memang benar peribahasa Jawa, segala sesuatu itu bisa karena kulina. Kita bisa memiliki skill atau kemampuan karena terbiasa. Setelah proses membuat adonan selama lebih dari 1 jam dan tenaga cukup besar, tahap selanjutnya tinggal proses pengepresan. Adonan yang sudah jadi akan dimasukkan ke dalam wadah yang nantinya juga akan dipres. Proses pengepresan masih menggunakan alat tradisional. Ini tadi udah jadi adonannya, langsung dimasukkan ke sini. Ini alatnya apa namanya, Pak?
Alatnya ini lier. Liar. Iya, mesin lier. Liar pusing ya. Mesin yang kata pekerja bernama lier ini berfungsi untuk mengepres adonan agar berubah jadi seperti ini. Nah, ini masih menggunakan tenaga manusia. Ini harus dikunci pakai ini ya. Mengapa dinamakan kerupuk mireng? Karena ada tahapan di mana adonan dibuat seperti mie, kemudian dibuat jadi kerupuk dan dijemur sampai kering. Sebelum saya mengikuti proses pencetakan menjadi mie, saya penasaran mencoba memutus mie yang sudah dipres. Sama seperti sebelumnya, memang terlihat mudah dan sederhana. Tapi untuk memutus mie dari cetakan, harus benar-benar menggunakan hati dan perasaan. Tidak boleh terlalu keras menekan karena mie masih lembek. Juga tidak boleh terlalu lemah. Nah, ternyata ini motong ini juga ada triknya. Triknya gimana, Pak? Oh. Jadi kalau ditekan Iya, biar rata ya. ini. Ini yang satu masuk ke sini, terus satu nahan. Nah, kayak gini. Salah tadi. Nah. Jadi kalau ditekan lengket nanti dia itu rusak semua nanti. Pak itu Pak. Setelah gagal memotong mie, hidup harus terus berlanjut. Maksudnya proses harus terus berlanjut. Saya tinggal mengikuti proses mencetak mie menjadi bentuk mireng. Pencetakan juga masih manual dengan tangan, tidak menggunakan alat cetak. Nah, kita harus benar-benar memperhatikan cara atau tekniknya ya. Set, oh. Set. Disilang. Rusak semua ini. Setelah beberapa kali mencoba, saya tetap tidak bisa membuat atau mencetak kerupuk mireng. Kita tinggalkan proses yang cukup membuat saya pusing. Kita lanjutkan ke proses berikutnya. Nah, mie yang sudah dibentuk di atas anyaman bambu langsung dimasak. Proses memasak masih menggunakan kayu bakar. Letakkan mie di atas anyaman bambu dan dikukus. Jadi satu ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 10 lah. Mie akan dikukus menggunakan drum. Satu drum berisi kurang lebih 20 tempat anyaman bambu yang masing-masing berisi 4 cetakan mireng. Sekali masak, satu drum bisa berisi sekitar 40 mireng. Ini apinya memang harus gede terus ini ya? Iya. Kalau nggak gede? Ya, nggak standar. Oh, nggak mateng. Matang-matang nggak standar. Oh, Ini kalau umpamanya udah normal, udah standarnya paling 5 menit. 5 menit udah mateng. Angkat dan pastikan matang. Mengangkatnya juga tidak mudah loh. Harus cepat karena uap panas yang keluar bisa membuat tangan kita terluka bakar. Lanjut proses melepas mireng dari anyaman bambu. Nah, sebelum kita lepaskan, saya penasaran nih ingin melihat ciri-ciri mireng yang telah benar-benar matang. Matang ciri-cirinya Ya, apa, Pak? ciri-cirinya ininya gepeng, rada gepeng cacingannya. Oh, Gepeng. nggak bulat. Iya, nggak bulat. Oh. Ditarik juga lengket. Ya. Oh. Kalau yang kurang matang nggak lengket. Oh, Terus mempengaruhi juga ini kualitas. kurang melar kalau digoreng. Oh, nah ini ada tekniknya juga. Tadi udah diajarin. Ini yang nggak terputus, ini terputus. Jadi yang diambil yang sini nih. Nah, sehingga posisinya tidak lepas. Jangan ragu-ragu. Langsung. Iya, langsung cara gerobot kayak gitu. Setelah dilepas, mireng matang tinggal dijemur. Untuk proses pengeringan di tempat ini masih menggunakan panas matahari. Jadi produksinya masih sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Jika panas terik, produksi bisa maksimal. Tapi kalau hujan, tentu akan terkendala pengeringan. Paling 6 jam kering. 6 jam ya? Ya, 6 jam. Wah, ini setelah dijemur selama 6 jam itu udah kering seperti ini, tinggal dikemas ya Pak ya? Ya. Sebagian besar rumah produksi menjual mireng yang masih dalam keadaan mentah. Satu bungkus plastik berisi 5 kg dengan harga 1 kilogramnya antara 15 sampai 27 ribu rupiah. Selain digoreng, dimakan sebagai cemilan, kerupuk mireng di kota Purwokerto biasanya digunakan untuk campuran soto ayam kampung.
Kerupuk mireng setelah digoreng diremuk dan dicampurkan ke dalam soto seperti ini. Kerupuk mireng yang sudah tadi kita buat itu sekarang sudah tersaji bersama dengan soto ayam kampung. Rasanya oke. Selain dicampur buat soto juga masih ada yang model utuh seperti ini. Ini bisa buat tambah cemilan atau mungkin dimakan tersendiri juga oke. Ini cocok untuk ya selalu ada di meja makan di rumah juga pas ya. Roby Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Banyumas, Jawa Tengah.